Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar walaupun di malam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Anak-anak, kalian jangan lupa untuk mengisi daftar absen online yang telah tersedia di WAG. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi perubahan sosial budaya dengan submateri bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya serta menemukan contoh-contoh bentuk perubahan sosial budaya. Sebelum kita masuk pada materi, tentunya kalian masih ingat materi minggu lalu yaitu pengertian perubahan sosial budaya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu minta tolong salah satu dari kalian menulis di WAG tentang pengertian perubahan sosial budaya. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar yang Ibu tayangkan berikut. Nah, perubahan apa yang dapat kalian amati dari gambar tersebut? Dan termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang mana? Jika kalian belum paham, maka Ibu akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial berikut. Yang pertama-tama, silakan kalian amati bagan berikut ini. Dari bagan tersebut, kita dapat melihat bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan perencanaan. Dan yang ketiga, berdasarkan pengaruhnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan keseluruhan dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya tersebut. Pertama, yaitu perubahan sosial berdasarkan waktunya. Perubahan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu evolusi. Merupakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan dalam jangka waktu yang lama dan tanpa adanya kehendak dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh bisa kalian lihat di gambar, yaitu penggunaan alat pertanian dari penggunaan tenaga hewan berubah menjadi penggunaan mesin, yaitu traktor. Yang kedua, yaitu revolusi. Nah, ini merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Dan biasanya sering diawali dengan konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya yaitu reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999. Nah, akibat reformasi tersebut terjadi perubahan di sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Seterusnya kita lanjut kepada perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya. Nah, perubahan ini juga dapat dibagi 2. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Ini adalah perubahan yang telah direncanakan atau dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu atau biasa sebut dengan agent of change. Biasanya agent of change ini adalah pemerintah. Pemerintah ini mengadakan perubahan di masyarakat. Contoh dari perubahan ini yaitu seperti yang ada di gambar, yaitu pembangunan jembatan. Selain itu yaitu pelaksanaan UNBK dan konversi kompor minyak tanah ke gas LPG. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan ini terjadi tanpa ada perencanaan dari pihak-pihak tertentu dan kadang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya yaitu terjadinya bencana alam atau sekarang yaitu terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia tetapi ke seluruh dunia.
Dan dampaknya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita, di mana akibat pandemi tersebut banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Perubahan ini juga dibagi dua. Yang pertama, berpengaruh besar. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, stratifikasi masyarakat. Contohnya, penggunaan smartphone. Dan yang kedua yaitu penggunaan pesawat sebagai alat transportasi. Yang terakhir kemudian pengaruh kecil adalah perubahan di mana berpengaruh hanya pada sebagian kecil masyarakat. Contohnya yaitu perubahan mode pakaian dan gaya rambut. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Apabila kalian masih belum memahami materi tersebut, kalian boleh mengajukan pertanyaan yang dikirim melalui WAG. Untuk menambah wawasan kalian bisa membaca buku siswa, handout, atau buku-buku pengayaan serta sumber dari internet. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dan refleksi. Untuk kesimpulan dari materi tersebut, kalian bisa mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat beserta menemukan contoh-contohnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk pertemuan yang selanjutnya, kalian Ibu minta membaca materi faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Tugas untuk materi ini nanti Ibu akan mengirimkan format LKPD-nya di WAG. Ibu minta kalian mengerjakan tugas tersebut, lalu kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian ke WA pribadi Ibu. Nah, Ibu rasa pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berdoa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.